Oke, halo teman-teman. Untuk program Punta di awal kali ini, jadi kita akan ngekompos sebuah adegan yang mungkin teman-teman udah dapatkan juga berkaitan dengan storyboardnya. Sebenarnya di sini ada 7 shootnya. Nanti mungkin akan kita jelaskan atau kita bahas di pertemuan secara offline juga, dan harusnya ketika teman-teman lihat video ini harusnya udah tahu. Oke, di sini ada 6 plus 1 ya, atau 7 shoot, cuman satu shootnya belum masuk di sini. Oke, shoot pertama di sini ada beberapa adegan, jadi ada nanti kita bahas berkaitan dengan videonya. Oke, kita masuk ke video dulu. Di sini kita menggunakan After Effects, dan di sini saya menggunakan After Effects versi 2025, jadi teman-teman bisa menyesuaikan aja. Yang pertama kita importkan dulu filenya, bisa masuk ke menu file, import, terus file atau Ctrl I di panel ini, atau klik 2 kali aja di project ini, nanti akan muncul di sini. Nah, kalau teman-teman udah dapat filenya, di sini ada 6 shoot ya. Shoot 1 sudah sampai shoot 6 sudah saya urutkan juga, saya importkan. Dan yang paling terpenting teman-teman, nanti silakan di perhatikan dulu setiap filenya, ini sudah ada informasinya ya di atas sini. Ada informasinya, resolusinya 1920 kali 1080, dan ini ada 24 frame per second. Berkaitan dengan frame rate hampir semuanya sudah sama. Oke, kemudian kita berikutnya bikin compositing baru, composition, new composition. Nah, yang paling penting di sini yaitu kita kasih nama dulu. Kita kasih nama final compose, final compositing ya teman-teman. Terus ukuran resolusinya kita samakan di sini 1920 kali 1080. Terus frame rate-nya kita pakai 24 frame per second. Jadi FPS tuh kepanjangan adalah frames per second, teman-teman. Untuk durasinya di sini default aja, teman-teman bisa atur aja, nanti bisa dipanjangin atau dikurangin setelahnya. Kalau udah seperti ini kita oke aja. Nah, kita bisa masukkan satu-satu nih, bisa masukkan sekaligus atau satu-satu. Nah, amannya kita masukin satu-satu dulu. Oke, harusnya aman ya, karena berkaitan dengan setting compositingnya sama dengan bahan atau videonya gitu. Kalau keliru teman-teman bisa masuk ke composition, terus teman-teman masuk ke composition setting. Nah, nanti bisa diubah-ubah sini nih, berkaitan dengan frame rate-nya. Bisa teman-teman keliru udah ngatur frame rate-nya 30 atau 60, biar nggak repot, teman-teman tinggal ubah settingnya aja. Terus durasi juga teman-teman bisa ubah di sini. Kalau udah nggak ada perubahan bisa di cancel aja atau di oke, nggak masalah. Nah, ini kita urutin teman-teman, shoot 1, terus shoot 2, shoot 3, dan pastikan ini ya ke target kayak gini. Amannya sambil tekan shift, tahan, geser, dan seterusnya. Nah, ini udah saya urutin teman-teman. Aslinya kalau teman-teman perhatikan bahannya ini enggak di-cut seperti ini ya, tapi karena kebutuhan produksinya di sini durasi udah saya sesuaikan biar sama semua. Oke, di sini sudah urut teman-teman dari cut-to-cutnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Sini masih ada sisanya. Kalau teman-teman pengen pendekin, sebenarnya ada satu shoot lagi, nanti ditambahkan efek apa ya, kayak ke reset ulang ke adegan awal, jadi kesannya adegan adalah paradoks, jadi ngulang terus gitu. Oke, kita majuin aja, mungkin kita sisain ke 25 second atau 25 detik kayak gini. Klik kanan, trim com to work area, nanti akan ke cut seperti ini. Oke, nanti sini adalah bahan mentahnya teman-teman. Sebenarnya bukan mentah lagi ya, udah di cut sih, udah di cut dan diatur frame rate-nya biar sama semua. Kemudian di sini ada storyboard ya, adegan awal ini kan ada background rumah, tembok dan lainnya. Nah, ini akan kita rotos karakter ini, nanti background akan kita ganti seperti ini teman-teman. Jadi ada seperti perkotaan itu ya, dan ini menyesuaikan dengan tema teman-teman, nggak mesti perkotaan gitu, bisa pergunungan dan lainnya. Kemudian shoot 2 nya di sini ketika nge-switch adegan di jam ini ya. Nah, switch-nya itu atau swipe-nya ini 3 kali ya, 1, 2,
3, terus keempatnya tekan tek. Nah ini sama kayak gini, jadi bagian tangan akan nge-swipe untuk milih adegan skenario nya. Jadi nanti kita harus bikin juga nih teman-teman untuk adegan ini 1, 2, 3 gitu. Terus shoot ketiga, nah di sini sudah mulai muncul dengan yang bagian select adegan ini, jadi muncul monster di depannya. Pas di sini muncul adegan monster di depannya dan memiliki background perkotaannya. Nggak harus perkotaan sih sebenarnya, jadi menyesuaikan dengan konsep teman-teman. Misalnya yang di gurun, ada yang di kutub ice atau dimanapun, menyesuaikan dengan tema teman-teman. Terus ekspresi hampir sama seperti ini, jadi background hampir sama ya, shoot 1 dengan shoot 4. Ini kelanjutan lagi, monsternya sudah mulai menyerang karakternya, jadi sudah mengeluarkan energi menyerang kayak gitu, tapi belum kena ya. Nah adegan serangannya di sini di shoot 6 terakhir, jadi hampir sama seperti ini, tapi terkena impact serangannya dan ada beberapa partikel atau adegan tersebut. Dan nanti shoot satunya seperti yang jelasin tadi, ada shoot ketujuh, yaitu adegan ngulang dari awal lagi, jadi kesannya videonya looping gitu, seperti itu. Oke, penjelasan singkatnya seperti itu. Nanti kita akan masuk ke part berikutnya. Di part pertama ini adalah part pembahasan projectnya. Nanti juga untuk detail-detailnya, selain kita nge-compose video ini, nanti di dalamnya ada lagi berkaitan pemberian sound effect, terus pemberian musik juga, dan beberapa elemen lainnya akan kita bahas per part ya. Nah di sini karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan satu shoot tambahan yaitu 7 untuk adegan pengulangan, jadi kita bagi beberapa part pembahasan. Nah part pertama ini adalah part untuk ngebahas project kan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nanti di pembahasan part pertama di shoot